Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa bersua walaupun hanya lewat video ini. Insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari ilmu faraid, yaitu ilmu hukum waris Islam. Jadi sebelum dalam video kali ini, insya Allah saya akan menerangkan tentang tahapan dalam pelaksanaan pembagian warisan. Jadi ada 3 tahapan sebelum kita membagikan warisan tersebut. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah, yang pertama adalah tahapan penentuan ahli waris, yang kedua adalah penentuan bagiannya masing-masing ahli waris, kemudian yang ketiga adalah proses pembagian harta warisan tersebut. Jadi dari ketiga tahapan ini, tahapan 1 dan 2 harus kita pelajari betul-betul, terutama pada tahapan pertama adalah tahapan penentuan para ahli waris. Jangan sampai nantinya ada orang yang bukan ahli waris tetapi dia menjadi ahli waris, atau sebaliknya orang yang sebenarnya sebagai ahli waris karena kesalahan kita dia tidak terbuat dalam ahli waris. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ilmu faraid, golongan para ahli waris itu ada 25 orang, yaitu 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Nah, dari ke-25 golongan ahli waris ini, jika mereka ini semuanya ada, mereka tidak serta-merta semua mendapatkan harta warisan. Namun di situ ada istilah hijab dan mahjub. Jadi halang menghalangi. Jadi ahli waris yang lebih dekat menghalangi ahli waris yang jauh. Jadi tidak semua para ahli waris ini mendapatkan warisan. Maka disinilah tahapan kita penentuan ahli waris itu. Jadi siapa yang sebenarnya yang berhak mendapatkan harta warisan. Disinilah kita harus bisa menentukannya. Insya Allah nanti akan kita paparkan pada video yang lain tentang siapa-siapa para ahli waris ini. Nah, setelah kita sudah mengetahui para ahli waris yang akan menerima harta warisan ini, maka kita akan lanjut kepada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah tahapan penentuan porsi bagian masing-masing ahli waris. Nah, dalam ilmu faraid itu dikenal dengan furudul muqaddarah, yaitu ada bagian ahli waris yang mendapat setengah, ada yang mendapat sepertiga, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/6, ada yang mendapat 1/8, dan ada yang mendapat 2/3. Dan ada juga yang asobah. Asobah artinya yang menerima semua sisa. Nah, ketika porsi para ahli waris ini sudah kita ketahui, misalnya si A sekian porsinya, si B sekian, si C sekian, dan si D sekian, maka kita akan mudah melangkah kepada langkah selanjutnya yang ketiga, yaitu proses pembagian harta warisan. Nah, proses yang pertama, ahli waris sudah kita ketahui, A, B, C, dan D misalnya. Kemudian proses yang kedua, bagiannya, porsinya sudah kita ketahui, bagian A sekian, bagian B sekian, bagian C sekian, bagian D sekian, sudah kita ketahui. Maka proses selanjutnya adalah proses pembagian warisan. Nah, dalam proses pembagian warisan inilah nantinya jika memang dalam bentuk uang mungkin mudah kita membaginya, tetapi jika dalam bentuk harta, misal benda yang susah untuk dibagi, disinilah yang sistem kekeluargaan itu kita jalankan. Artinya istilahnya itu secara kekeluargaan lah, bisa kurang lebih gitu. Jadi tidak tepat seperti uang. Misalnya uang 10.000 bagi 2, 5.000, 5.000. Nah, kalau harta misalnya benda, ada yang mungkin ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak sedikit. Maka ini kekeluargaan ikhlas sering mengikhlaskan di sinilah. Jadi kita jangan sampai terbalik dalam proses pembagian warisan itu langsung kepada sistem kekeluargaan.
Nah, kalau kita langsung kepada yang nomor 3, pembagian warisan, dengan kita meninggalkan tahap 1 dengan tahap 2 tadi, maka tentunya ilmu faraid dalam proses pembagian harta warisan itu tidak kita laksanakan. Jadi secara syar'i tidak kita laksanakan ini. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan pelajari lebih lanjut, mudah-mudahan dari awal sampai kita nantinya bisa sampai proses penetapan ahli waris, penghitungannya, dan serta pembagiannya insya Allah ada pada video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.